Beginilah momen tegang sekelompok pria baret merah GAM Aceh berdebat dengan prajurit TNI karena mencoba sandera bantuan yang dikirim oleh TNI di daerah Aceh. Warganet pun geram bisa-bisanya kelompok GAM menghalau bantuan pemerintah. Ini mengerikan guys, apa yang aku takutkan ternyata terjadi di Aceh. Masyarakat marah dan kecewa karena bantuan yang tak kunjung datang dari pemerintah. Mereka konvoy dan angkat bendera. Kita harus benar-benar hati-hati guys, karena negara asing tuh benar-benar nunggu momen seperti ini terjadi di Indonesia. Bupati Aceh emang gak punya otak anjir. Rakyatnya kena bencana, dia malah umroh sama istrinya. Ini adalah sebuah kesalahan, yang pertama. Yang kedua, ini adalah kezaliman. Yang ketiga, ini jauh dari akhlak dan adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar menarik ya yang terjadi di tanah Aceh ya. Saya tidak tahu ya, sebelumnya saya disclaimer dulu, saya benar-benar tidak tahu apakah ini video benar ataukah bukan. Ya, apakah hanya netizen iseng yang mengunggah video yang tidak bertanggung jawab ya. Karena memang faktanya akhir-akhir ini banyak sekali netizen yang jahil dan iseng ya. Yang jelas ya dalam video yang beredar cukup viral tersebut ya, terlihat bahwa ada sekelompok warga Aceh yang mengusir ya dan menghajar TNI dalam tanda kutip, menghajar dalam tanda kutip ya, yang berada di Aceh, yang kehadiran mereka itu untuk membantu menangani korban bencana banjir ya. Wah, kalau ini benar maka ini menurut saya adalah sebuah tindakan provokasi dan tindakan yang sangat tidak bijak sekali ya. Karena kita ketahui bersama bahwa warga Aceh sebagian besar ya itu sangat membutuhkan bantuan ya, karena kita lihat bersama Aceh begitu berantakan dan mereka tidak bisa menangani bencana ini sendirian ya. Tapi kenapa kok TNI malah dimusuhi ya, diusir dan dalam tanda kutip dihajar katanya. Selain itu teman-teman, juga ada video ya yang tidak kalah membagongkan ya, yang beredar di media sosial dengan sangat viral, yaitu memperlihatkan TNI ya, beberapa TNI yang berada di kapal yang dihadang oleh anggota GAM ya, Gerakan Aceh Merdeka, yang berseragam ya. Info yang berkembang, anggota GAM tersebut mencegat bantuan ya yang untuk korban bencana banjir yang sejatinya dikirim oleh anggota TNI. Tetapi sekali lagi, saya tidak tahu apakah video tersebut benar ataukah salah ya, ataukah hanya sekedar netizen iseng saja ya. Kami sajikan untuk kita diskusikan, bukan untuk kami justifikasi, oke? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ya, saya bacakan aja ya, teks yang ada di badan videonya. Para prajurit TNI di Aceh mulai diusir. Rakyat Aceh hajar puluhan prajurit TNI. NKRI tidak berharga di Aceh. Hanya rakyat Aceh yang berani hajar TNI. TNI pulang dengan membawakan bekas bonyok katanya. Nah, ini saya tidak mengerti ya. Apakah ini video benar terjadi di Aceh dan TNI ini benar-benar ingin menolong
korban banjir gitu ya, korban bencana banjir di Aceh dan sekitarnya, ataukah sebetulnya videonya asli tetapi video ini tidak terjadi di Aceh, atau terjadi di Aceh tapi persoalannya bukan masalah banjir. Nah, coba teman-teman tulis di kolom komentar ya, karena saya benar-benar tidak tahu ini persoalannya apa, nggak jelas, saya nggak ngerti bahasanya. Ya, kami sajikan untuk kita diskusikan, bukan untuk kita justifikasi. Oke, lanjut. Kejar waktu kami tahu. Beginilah momen tegang sekelompok pria baret merah GAM Aceh berdebat dengan prajurit TNI karena mencoba sandera bantuan yang dikirim oleh TNI di daerah Aceh. Warganet pun geram bisa-bisanya kelompok GAM menghalau bantuan pemerintah. Halo bang. Halo. Izin bang dengan gimana bang? Izin apa pak? Namanya Tuan Tanah. Panglima Edicu. Tuan Tanah Pak, Tuan Tanah. Panglima Edicu. Bukan, kalau saya bang pengawal dari Kodam bang, Letnan Junta bang. Ya. Iya bang. Nanti gitu kan. Gimana bang? Kapal bot bang, kapal bot. Tadi kebetulan jemput orang di kapal bang, kapal yang dorlok untuk logistik bantuan ini bang. Jadi mereka menyampaikan bang. Gimana bang? Enggak, bang. Bupati orang telepon Bupati enggak? Bupati. Jadi gimana bang? Gimana bang? Halo bang? Halo bang, halo bang. Ini bang, mohon maaf bang, ini perintahnya apa bang? Perintah staf khusus gubernur Basar Jasad. Dan kami ini tugas juga seperti bapak juga. Kami bikin aja lah, biar abang telepon gubernur aja, biar saya ngomong sama beliau. Telepon aja. Telepon gubernur bilang staf khusus gubernur minta ya, tadi kalau saya nggak punya nomor beliau bang, abang silakan telepon biar saya ngomong. Nggak ada HP-nya udah di komunikasi Panglima AG tadi yang untuk ke Simpang. Abang telepon aja. Itu buka dulu itu, yang sebelah pintu itu. Ya, botnya sebelah di sini. Ya, sebelah sana. Oh ya. Maka lucu juga. Memang lucu ini. Kalau enggak kami duduk-duduk aja di sana, nggak mau merepek-repek ini. Aja di sana. Ini masing-masing juga. Ya. Ini semua kita yang ada dalam dari sini, kita semua tujuannya membantu masyarakat yang tidak boleh minum kopi. Tapi orang datang enggak. Kalau sekarang turun naik dalam bot, Bang BPBD kan dengar dulu. Ya. Bang BPBD ini bukan ancaman, bukan apa, ini ada dapat nonton ini. Kalau abang naik ke sana, aku naik Honda ke atas. Betul, kita lihat sama bang. Sama, makanya bermakna sana sedikit, sini sedikit, sana sedikit. Betul. Bukan kami merampas, bukan. Iya betul. Tapi sesuai yang kepada perintah. Oke? Oke ya? Kami nggak mana. Jadi sekarang ini bagaimana? Ya, mohon maaf bang, kami ganti dulu. Oh, tambah dulu bang. Panglima AG naik sini dari Demin. Ini dia di Kodopong sini. Di mana? Teman. Ini bukan kami tangan, maaf. Satu lagi nih Pak. Jadi kita kerja. Satu lagi nih, satu sisi, Bang. Kita kan juga kejar waktu. Kami bukan kejar waktu. Pertimbangan kami mau ke Langsa ini Bang. Dengan kondisi kejar waktu kami tahu. Gimana? Kami arung lumpur segini. Betul Pak. Tapi ya, Bang. Keselamatan kita juga Bang. Ya. Ini kan kondisi kan kita dapat Pak. Ini punya jemur ada enggak? Ada. Enggak kita tahan Bang, bukan kita tahan Bang. Kita mana mungkin tujuan kita ke sini. Udah, tugas kita apa di sini? Iya, jadi biar ini iya. Ada beberapa saja
Ini masing-masing tugas. Iya, betul. Ini semua kita yang ada dalam tenis ini, kita semua tujuannya membantu masyarakat yang kita boleh minum kopi, tapi orang datang enggak. Kalau sekarang turun naik dalam bot, Bang BPBD kan dengar dulu. Ya. Bang BPBD ini bukan ancaman, bukan apa, ini adalah dapat contoh sini. Kalau abang naik ke sana, aku naik Honda ke atas. Betul, kita lihat sama bang, sama. Makanya bermakna sana sedikit. Waduh. Ya, itu gimana tuh? Kalau yang barusan ini, ya, jelas ya. Jadi, anggota TNI berhadapan dengan seseorang yang juga berseragam semacam TNI, baret merah dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka ya di lengan kanannya ya. Terkait apa yang disampaikan, jujur saja saya tidak mengerti karena saya bukan orang Aceh ya. Tetapi dari teks yang ditulis oleh netizen di badan videonya yang baru saja kita saksikan ya, 3 video secara berurutan, ya ada semacam penghadangan TNI yang menaiki KRI tentunya, yang konon membawa bantuan ya, membawa bantuan untuk korban bencana banjir di Aceh dan sekitarnya, dan katanya itu dihadang oleh yang kita lihat bersama barusan adalah seseorang yang berseragam mirip militer, berbaret merah dengan logo bendera GAM di apa namanya lengan kanannya. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Apakah ini benar ataukah beda ataukah nggak benar gitu ya? Karena jujur aja benar-benar saya tidak tahu, kami sajikan untuk kita diskusikan. Cuma kalau memang benar ya, 2 video barusan pengusiran TNI oleh masyarakat, kemudian juga apa namanya itu penghadangan TNI ya di laut oleh GAM, ini menurut saya sangat miris sekali. Di saat Aceh sedang mengalami bencana, masyarakat Aceh sangat mengharapkan bantuan dari saudara-saudaranya di luar Aceh, kok malah seperti ini. Nah, menurut teman-teman bagaimana ya? Coba tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Lanjut. Ini mengerikan guys, apa yang aku takutkan ternyata terjadi di Aceh. Masyarakat marah dan kecewa karena bantuan yang tak kunjung datang dari pemerintah. Mereka konvoy dan angkat bendera. Kita harus benar-benar hati-hati guys, karena negara asing tuh benar-benar nunggu momen seperti ini terjadi di Indonesia. Tanpa kita sadari mereka ini ngincar dan menunggu celah terjadinya perpecahan antar bangsa kita. Tolong berpikir yang logis, tolong berpikir ke depan. Kita belajar dari masa lalu yang pernah terjadi di Indonesia, yang pernah terjadi di Aceh, yang pernah terjadi di Timur Tengah. Sejarah sudah jelas memperlihatkan Sudan terjadi perpecahan akibat konflik internal, Suriah terpecah juga akibat konflik internal, dan negara-negara di Timur Tengah lainnya juga sama. Apakah kita mau jadi korban selanjutnya? Mereka ini runtuh karena satu hal, konflik internal yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak luar. Tolong sebelum bertindak, sebelum melakukan perbuatan apapun itu, dipikir dulu ke depannya apa yang akan terjadi. Mendirikan sebuah negara dari nol itu tidak semudah yang Anda pikirkan. Bakal banyak negara asing yang nimbrung. Apalagi mereka tahu Indonesia, khususnya Sumatera dan Aceh ini adalah daerah yang kaya. Jadi mereka pengen memanfaatkan itu. Siapa yang gak tergiur? Kalau ini amit-amit terjadi, bukan masyarakat yang menang, bukan kita yang menang, bukan kalian masyarakat Aceh yang menang, tapi mereka yang ingin mengambil keuntungan dari Indonesia lah, yang bahagia, yang hura-hura, yang ketawa. Kalian lihatlah Sudan dan Suriah, mereka sudah hancur akibat apa? Konflik internal. Dan sekarang keadaan mereka bagaimana? Kalian bisa lihat sendiri. Tolong banget jangan sampai terprovokasi. Kita semua tidak ingin GAM terjadi lagi. Kita semua punya trauma yang sama, kita punya keluarga juga di sana, semua teman-teman kita jadi korban. Dan tolong jangan memperkeruh suasana ini, dan kita akan terus menyuarakan Sumatera, menyuarakan Aceh agar segera mendapat bantuan dari pemerintah. Mari kita saling menguatkan. Bangsa ini akan kuat jika kita bersatu. Ayo bangkit teman-teman semua di Aceh, di Sumatera, ayo kita bangkit bersama. Saya bantu suarakan sebisa saya bantu terus berita dari Sumatera. Yang perlu kita kritik itu pemerintah. Yuk, makanya kita bersatu. Hanya dengan ini kita bisa menyuarakan Indonesia. Kita harus bersatu, kita harus kuat teman-teman. Jangan pernah memberikan kesempatan sekecil apapun, celah sekecil apapun untuk mereka yang pengen menguasai Indonesia. Mari warga jaga warga. Kita jaga Aceh, kita jaga Sumatera, kita jaga Indonesia agar tetap utuh. Nah, ya,
Ini menarik sekali pesan yang disampaikan oleh konten kreator barusan. Kita jangan sampai diadu domba, karena faktanya negara ini ya, bangsa di Nusantara ini telah diadu domba oleh Belanda sudah ribuan tahun, ya kan? Jadi kenapa mereka bisa menjajah Indonesia cukup lama, karena memang kita ini mudah diadu domba. Nah, jangan sampai ya momen bencana yang terjadi di Sumatera Utara yang melanda 3 provinsi ini dijadikan momen oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengadu domba ya masyarakat Indonesia secara umum dengan masyarakat Aceh secara khusus ya. Jangan mau, oke? Karena itulah yang diharapkan orang asing. Lanjut. Bupati Aceh emang gak punya otak anjir. Rakyatnya kena bencana, dia malah umroh sama istrinya. Ini adalah sebuah kesalahan yang pertama. Yang kedua ini adalah kezaliman. Yang ketiga ini jauh dari akhlak dan adab. Jadi gini cuy, aku gak habis pikir lagi sama orang ini. Kalian tahu lah ya, di Aceh sedang dilanda banjir besar dan ribuan orang butuh pemimpin di lapangan. Tapi bupatinya malah pergi umroh karena merasa tidak mampu tangani banjir. Dan ironisnya, ngapain posting lagi umroh gitu anjir? Dalam keadaan rakyatmu yang kaya begitu. Nih orang nir empati banget sumpah. Ya minimal lu postingnya jangan sekarang anjir. Atau lu briefing dulu trapelnya. Lu emang, sumpah bikin emosi anjir. Nah netizen pada komen dong, udah tahu rakyat menderita. Pemimpinnya malah umroh. Gimana dengan jabatannya bupati itu? Dan Gerindra ngambil langkah tegas. Bupati Mirwan diberhentikan dari Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan. Menurut kalian gimana cuy? Aku suka membongkar kebusukan pemerintah. Follow agar kalian juga mau membongkar. Nah, ini gimana ceritanya gitu ya. Ini bupati yang satu ini kok bisa-bisanya di saat warga Aceh itu terdampak ya, bukan terdampak ya, dihajar ya, dilanda bencana banjir yang begitu dahsyat ya. Saya tidak habis pikir ya ketika saya berada di sana dan mengalami kejadian tersebut ya. Jalan raya tiba-tiba berubah menjadi air setinggi 3 meter. Coba bayangin, astagfirullahaladzim, bagaimana perasaan dan rasa ketakutan yang mereka alami. Dan ketika mereka selamat dari bencana tersebut, mereka masih tetap harus berjuang melawan kelaparan. Kan seperti itu. Bupatinya malah minggat ya. Lanjut. Gerindra copot Bupati Aceh Selatan dari Ketua DPC buntut umroh saat wilayahnya banjir. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Ketua DPC itu cuma jabatan struktural internal partai loh. Berarti jabatan bupatinya nggak dicabut kan? Bapak Bupati Aceh Selatan yang terhormat, Bapak ini adalah pemimpin wilayah ya Pak ya. Bapak ini harusnya sudah mendedikasikan diri Bapak, jiwa raga Bapak, pikiran Bapak, tenaga Bapak itu untuk wilayah yang Bapak pilih. Bahkan Bapak saat meninggalkan wilayah Bapak dan pergi umroh, Bapak tidak meninggalkan kata maaf sedikit pun. Kalau ada netizen yang bilang mungkin umrohnya sudah terjadwal jadi tidak bisa dibatalkan. Siapa bilang? Apapun, ketika kita membeli tiket, ketika kita yang mau pergi dan berniat untuk membatalkan, siapapun bisa membatalkan. Gubernur Sumatera Barat membatalkan pernikahan anaknya dan lebih memilih untuk membantu korban bencana ketimbang melanjutkan pernikahan anaknya. Itu juga sudah terjadwal kan? Undangan sudah disebar. Berarti sudah terjadwal, tapi bisa dibatalkan kan? Kalau memang Bapak Bupati ini adalah seorang pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab dan memiliki empati yang sangat tinggi terhadap rakyat, memiliki jiwa melayani rakyat yang tinggi, Pak. Bapak akan bertanggung jawab dengan meng-cancel untuk tidak pergi umroh. Kata gue ini gara-gara travel agentnya sih yang ngebocorin Bupati Aceh Selatan ini pergi umroh sekaligus merayakan ulang tahun istrinya gitu loh. Coba kalau travel agent yang nggak ngebocorin, coba kalau travel agent yang nggak upload, pasti nggak bakal kebongkar nih Bupati Aceh lagi umroh. Yang bikin rakyat akhir-akhir ini marah karena Bupati Aceh pergi umroh, bukan karena pergi umrohnya. Bupati Aceh mau pergi umroh, naik haji, mau naik ontak, mau naik apapun, terserah, rakyat nggak akan peduli. Tapi permasalahannya, ini rakyat tuh jadi berpikiran, oh jangan-jangan lu ngeluarin surat keterangan tidak mampu menangani banjir karena lu mau pergi umroh, alias tabur aja dulu. Ibarat kata, Bapak Bupati ini adalah nahkoda, adalah kepala kapal gitu ya. Dan ketika kapalnya mau tenggelam, Bapak memilih untuk menyelamatkan diri Bapak sendiri. Bukan berarti Bapak tidak boleh menyelamatkan diri Bapak sendiri, tapi ada prioritas yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Bapak bisa menyelamatkan diri Bapak ketika rakyat-rakyat Bapak, ketika penumpang-penumpang Bapak itu sudah selamat. Bapak boleh pergi umroh, Bapak mau naik haji, mau naik onta, mau naik AP, mau naik dugong juga terserah Pak. Tapi waktunya kurang tepat Pak. Dan Bapak seharusnya bisa memiliki keputusan untuk cancel jadwal umroh tersebut Pak. Gubernur Sumatera Utara turun ke lapangan dan dihujat. Sedangkan ini Bupati Aceh Selatan disanjung. Emang agak aneh rakyat Indonesia ini. Alasannya apa nih Bupati Aceh disanjung? Karena masalah agama nomor 1. Yakin ibadahnya keterima? Yakin ibadah umrohnya keterima ketika membiarkan rakyatnya mati kelaparan? Mau ibadah, mau umroh, mau naik haji, itu nggak ada yang salah. Namanya ibadah dan menjalankan kegiatan agama bila mampu. Dan Bapak Bupati Aceh ini memang mampu Pak.
Tapi Bapak ini seorang pemimpin, Pak. Rakyat Bapak yang di belakang Bapak itu sedang membutuhkan Bapak di saat-saat bencana seperti ini, Pak. Menurut saya ya Pak, menurut saya, umroh itu biayanya tidak seberapa untuk seseorang seperti Bapak. Umroh itu bisa dilakukan kapan saja Pak, tapi Bapak dipilih oleh rakyat Pak, Bapak digaji oleh rakyat Pak. Dahulukan dulu yang urgent di depan mata Bapak. Jujur gue gak tahu prosedur umroh itu seperti apa, yang jelas yang gue yakin pasti hal tersebut bisa di-cancel, bisa dipospon apabila Bapak Bupati meminta. Tapi permasalahannya, Bapak Bupati Aceh Selatan ini lebih memilih untuk tetap pergi umroh dan merayakan ulang tahun bersama istrinya di tengah-tengah banjir bencana saat wilayahnya sedang dilanda porak-poranda, rakyatnya kelaparan, rakyatnya kedinginan, rakyatnya dilanda bencana, kehilangan keluarga, kehilangan harta benda, dan segala halnya. Ingat Pak Bupati, Bapak dipilih oleh rakyat dan Bapak digaji oleh rakyat. Nah, yaitu seharusnya ini Menteri Dalam Negeri ya, karena kalau partai itu memang tidak bisa memecat seseorang terkait jabatannya, jabatan politiknya. Yang bisa dipecat itu ya statusnya sebagai anggota, kader gitu ya. Tapi kalau dia yang bersangkutan ini sebagai kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, itu yang bisa memberhentikan itu adalah Menteri Dalam Negeri ya. Nah, menurut saya memang sudah selayaknya bupati macam kayak gini itu diberhentikan ya. Agar apa? Ya agar bisa menjadi shock terapi bagi yang lain bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik ya. Umrohnya baik ya, tetapi meninggalkan warganya pada saat terjadi bencana untuk ibadah itu menurut saya belum ada dalil apapun yang bisa membenarkan. Lanjut. Lagi viral banget, Tad. Ada bupati dari Aceh, lagi musibah, dia berangkat umroh. Akhirnya dipecat sama Pak Prabowo. Bapak setuju nggak dengan kayak gini? Lagi berduka, dia berangkat umroh. Apakah memang itu jalan terbaik? Apa memang harusnya nih, Tad, urusin dulu rakyatnya di situ, baru berangkat umroh? Gimana, Tad? Iya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya, itu viral banget ya di medsos. Seorang kepala daerah, ya kebetulan dari partai yang berkuasa, sedang terjadi musibah banjir, longsor, bencana alam ya Pak di daerah itu di Aceh. Dia pergi ibadah umroh. Satu, situasi dan kondisinya tidak pas. Harusnya ya dia berempati dengan rakyatnya yang sedang kena musibah. Gitu ya. Ya, tundalah dulu ya pergi umrohnya. Nah, kewajiban kepala daerah adalah apa? Memperhatikan rakyatnya nih yang sedang susah. Iya, akhirnya apa? Presiden turun tangan ya. Itu memang situasi dan kondisinya tidak pas dengan sedang musibah, rakyatnya sedang susah ya, kena bencana, tapi dia pergi ke tanah suci. Ini tidak elok ya Pak ya. Bukan berarti nggak boleh, tidak elok, tidak pas dengan keadaan yang ada. Tapi kan dengan alasan, Dan, kan dia datang ke tanah suci itu untuk mendoakan biar musibah ini berakhir. Gitu, betul. Tapi rakyat itu butuh pendampingan dari kepala daerahnya, Pak. Oh, jadi tetap aja ya. Harusnya sebagai pemimpin ada suka duka citanya itu harus ada. Harus gitu ada ya. di situ. Akhirnya tegas kan pemerintah ya, kepala partainya ya Pak Prabowo ambil tindakan tegas tuh. Dipecat apa diperhatikan? Diberhentikan. Iya. Teman-teman ini setuju nggak kalau bupati itu diberhentikan karena dia berangkat umroh di saat lagi ada musibah bencana alam? Menurut teman-teman gimana? Menurut teman-teman gimana? Setuju nggak? Ya kan, kalau saya sih setuju aja, simpati lah sedikit, ya kan, ya. Harus merasakan duka juga terhadap rakyatnya, ya kan. Walaupun memang ke tanah suci itu berdoa gitu, beribadah, tapi kan sebagai masyarakat harus ada pendampingan. Apalagi kepala daerah dia kan. Apalagi kepala daerah. Nanti kalau mau coblos nggak dicoblos gimana? Siapa yang rugi? Kan Bapak sendiri. Iya betul. Ya, pokoknya ini empatilah sedikit ya buat pemimpin-pemimpin kita saat ini ya kan. Mudah-mudahan ya bencana alam yang terjadi di Sumatera, Aceh cepat kembali pulih. Amin. Ya kan, rezekinya masih semoga aja diberikan rezeki yang banyak, dilapangkan sehingga bisa menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan nanti udah selesai semua, kita berangkat umroh,
berangkat haji, dan mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan. Terima kasih. Nah, udah ya. Udah kita dengarkan ya pandangan dari seorang ulama gitu ya. Berdasarkan kajian agama itu gimana pemimpin yang seperti itu ketika rakyatnya yang menjadi tanggung jawabnya itu membutuhkan ya, dalam artian sedang dilanda bencana banjir ya, butuh bantuan sang pemimpin, butuh uluran tangan, tapi sang pemimpin malah minggat. Nah, kata ulama barusan ya seperti itu tadi jawabannya ya, sudah kita dengar bareng-bareng ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.